dikit Pak. Pak. Pak mau nanya dong Pak. Kan tadi Bapak bilang 100% kan bakal DHE ditempatin di Himbara. Tapi itu sebenarnya ada penolakan gitu loh Pak dari asosiasi salah satunya sawit. Kalau mereka tuh kayak karena biaya produksi mereka tuh tinggi gitu. Biar aja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Mereka tahu di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar aja protes. Kan peraturan kita yang bikin kan. Kira-kira aturannya keluar kapan Pak? Kan PP-nya sudah ditandatangan. Kurang apa lagi? Ya sudah, bentar lagi keluar kan bisa berlaku surut kan. 1 Januari itu udah berlaku. Januari PP-nya harusnya sih keluar dengan lebih jelas. Dan sampai minggu kedua tahun ini sudah keluar. Tapi pengusaha udah pada dapat juga gitu Pak salinannya itu. Harusnya dapat bocoran, mereka kan lihai. Anda juga dapat kan? Kalau orang nggak tahu. Pak kalau misalkan itu tuh sebenarnya kayak ada dampaknya juga nggak sih Pak? Nanti kan dia kan sawit kan salah satunya penghasil devisa negara tertinggi begitu. Nah itu ada nggak sih nanti dampak ke negara sendiri? Dampak apanya? Mungkin kayak dari sisi devisanya. Kalau dia nggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisa kencang tuh. Rupiah akan stabil kan. Anda nggak nyalain saya lagi, rupiahnya lemah terus. Walaupun bursa saham naik tapi rupiah loyo. Walaupun ekonomi bagus tapi rupiah loyo. Kan ngomong gitu terus kan Anda. Dengan ini kan lebih kuat. Saya dari tahun lalu kan 38 surplusnya. Kalau naiknya cuma 0,8 di cadangan devisa. Kan agak aneh. Terus kita berkutat di 150 udah bertahun-tahun. Artinya yang kebijakan dia kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini dan kita lihat dampaknya seperti apa. Harusnya positif. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku nggak mereka kalau gitu saya itu. Siapa yang ngeluh nanti saya kejar. Iya. Pak, KL dengan target serapan paling cepat di kuartal pertama apa Pak? KL dengan serapan cepat yang kira-kira menyerap cepat anggaran di KL pertama. MBG lah. MBG. MBG nomor 1 Pak. Dugaannya MBG udah belanja, pasti dia udah belanja banyak. Apalagi yang lain saya lihat deh. Tapi yang paling cepat sepertinya itu dia udah duluan. Terus saya lupa. Tapi yang saya yakin MBG udah duluan, kan udah jalan kan sekolahnya. Pak kemarin Pak gimana Pak kemarin daerah bencana bursa Pak. Udah 9.000 loh. Udah 9.000 Pak. Udah turun Pak 8.900 lebih Pak. Ya. Demutualisasi bursa gimana Pak? Satu-satu dulu. Demutualisasi bursa gimana Pak? SG itu menunjukkan bahwa investor sudah semakin percaya pada fondasi perekonomian kita ke depan. Dia kan investor pasar modal kan forward oriented. Kalau mereka nggak percaya kalang-kalang kita, walaupun saya ngomong sampai busa tetap aja jatah investor nggak akan masuk. Tapi ketika mereka lihat ada implementasi yang nyata, walaupun nggak sempurna ya, kelihatannya ke depan akan baik dunia ekonominya. Otomatis perusahaan-perusahaan yang listed di bursa juga untungnya makin gede, valuasi bursa juga akan naik. Itu makanya mereka nggak mau ketinggalan masuk ke pasar modal. Jadi kalau kita lihat kan 2-3 bulan lalu udah positif terus kan flow-nya ke kita. Jadi ya itu menunjukkan bahwa ada perbalikan sentimen investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke depan kita harus jaga terus. Jadi kalau gitu mah tahun ini 10.000 nggak susah amat. Bisa Pak 10.000 Pak kemarin Bursa gimana Pak? Ya? Demutualisasi bursa gimana Pak? Apa tuh, Rencananya tahun ini kan? Bursa apa? Demutualisasi bursanya bisa dibeli sahamnya sama publik. Itu Oh. jadinya tahun ini atau gimana Pak? Saya Dari belum Bu tahu. Masita, Saya nggak terakhir tahu. gimana? Anda masih tanya ke OJK. Kalau pandangan saya sih beresin dulu dari tukang goreng-goreng itu, baru demutualisasi. Pak, kemarin daerah bencana ada yang meminta diskon untuk tarif listrik, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum Daerah sampai bencana. ke saya. Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein saya seperti apa. Belum sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon tarif listrik dari Kalau daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya. Pak, supaya defisit tahun depan ini kan udah deket 3 nih Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya Pak, cuma Dicoret nggak ya? masuk. Gue ada dicoret, gue ada dicoret.
Enggak nih. Jadi gini, saya lihat kan, kameranya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh. Pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 703.000 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa sih sesuai, nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, Ditjen Pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin biar dirinya nggak di sini. Tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan saya dari Presiden. Walaupun dia ngeliat ke saya untuk tercuntung. Nah itu sorotannya apa Pak pas rapat di Hambalang Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya tim 10 dari LNSW udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya dengan analisis yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan tidak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bukan batak apa? Bangunan, bahan bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu yang perusahaan dari asing, full asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita perbaiki. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul.